Waalaikumsalam. Masuk Kak. Ayo silakan. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Waalaikumsalam. Iya. Sudah lengkap semua ya? Sudah ada berlima. Baik, kita mulai saja ya. Ibu akan menjelaskannya. Ya, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Ibu senang sekali nih hari ini bisa bertemu dengan kalian. Nah, alhamdulillah sekolah kita juga sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Walaupun memang kita tidak semua yang datang ke sini bergantian, tapi alhamdulillah sudah bisa berproses untuk datang ke sekolah. Nah, pesan Ibu dari kalian, walaupun kita saat ini sedang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya, dimana kan kita berkumpul nih dalam satu ruangan, tapi tetap dijaga protokol kesehatannya ya, tetap memakai masker, sudah bagus ya pakai masker semua, kemudian tetap juga diatur jaraknya gitu. Dan juga nanti selama melakukan kegiatan dari sini boleh nanti mencuci tangannya ya. Nanti Ibu juga minta izin untuk membuka masker ketika berbicara agar nanti suara yang Ibu sampaikan juga bisa terdengar jelas oleh kalian, dan nanti ketika kalian berbicara juga boleh melepas masker terlebih dahulu. Nah ya, baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, silakan Ibu bisa meminta Lilo untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan Lilo. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih Lilo. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, jadi Ibu juga di sini karena sudah lama nih tidak melihat wajah-wajah kalian lagi, baru datang lagi di sini ya. Jadi sepertinya sudah lupa nih dengan nama-nama kalian. Dan untuk mempererat hubungan antara di kelompok ya, kita perkenalan lagi terlebih dahulu ya, karena kalian juga kan di sini beda-beda nih kelasnya, ada yang Mia, ada yang Kis. Baik, Ibu mulai dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan semua, nama Ibu Salsabila. Silahkan mungkin saudara Ibu. Saya Pak Yus Yafi, bisa dipanggil. Baik, Yafi silahkan. Nama saya Kufri Aratoga, bisa dipanggil Volga. Volga, ya silahkan. Perkenalan, nama saya Rofi, biasanya dipanggil Atala. Atala, ya lanjut. Nah, Perkenalkan, nama saya Fauzal Abil, bisa dipanggil Abi. Abil ya, ya lanjut silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Aulubis, bisa dipanggil Bibu. Lilo, ya sudah semua ya berlima ya. Jadi sekarang Ibu juga sudah apa lagi di nama-nama kalian? Ada Yafi, ada Volga, Atala, Abil dan Lilo ya. Nah, Ibu kembali lagi ke kegiatan kita pagi ini. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Dimana di sini kita akan lebih untuk mengetahui nih perencanaan karir ke depan kalian itu seperti apa ya. Sesuai dengan tipe kepribadian kalian, karena kalian kan sekarang sudah kelas 11 yang sebentar lagi akan naik kelas 12 ya, berarti sudah harus mempersiapkan karir kalian dengan matang gitu. Nah, pada waktu bimbingan klasikal sebelumnya, pada saat Ibu di kelas, kalian ini adalah anak-anak ya, peserta didik yang dari hasil instrumennya itu masih bingung nih tujuan kedepannya karirnya seperti apa gitu. Makanya kita mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini agar kalian diharapkan bisa lebih paham lagi, bisa memiliki perencanaan karir kedepannya lebih matang seperti itu. Ya, nah ya, sudah mengerti nak? Apa ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Ya baik. Nah, agar kegiatan kelompok ini juga bisa lebih efektif, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Di sini ada 5 orang, jadi di sini Ibu akan membentuk ke dalam 3 kelompok. Jadi nanti akan ada satu kelompok yang hanya 1 orang, tidak masalah ya, Mbak ya. Baik, Ibu langsung saja mungkin agar lebih cepat. Untuk kelompok 1 di sini ada Yafi dan Olga ya. Untuk kelompok 2 di sini ada Atala dan juga Abil. Untuk kelompok 2-nya Lilo saja berarti ya. Lilo tidak masalah sendiri kan?
bagaimana kedepannya kalian itu mau seperti apa gitu ya, terutama sekarang topik kita mengenai karir gitu ya, sesuai dengan bakat, minat dan juga kemampuan kalian dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Makanya kita dibuat dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, artinya di sini semua peserta dalam kegiatan kelompok ini bisa saling berinteraksi. Silakan kalian sangat diharapkan untuk bisa berdiskusi secara aktif gitu ya. Di sini juga kalian bebas untuk mengeluarkan pendapat kalian, menanggapi, memberi saran dan lain sebagainya. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Baik. Saya rasa di sini kalian sudah paham nih mengenai apa itu bimbingan kelompok. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyebutkan nih tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Mungkin silakan. Atala, baik. Tujuan kelompok adalah agar kita bisa bersikap lebih berani dan terbuka untuk menemukan pendapat. Bagus ya, Atala. Mungkin ada yang lain tujuan bimbingan kelompok apa sih? Dapat membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Iya, benar ya, Ovi. Ada pendapat yang lain? Ya, ya. Agar kita dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Bisa menghargai orang lain ya di dalam kelompoknya. Bagus. Mungkin ada lagi satu lagi? Ah, ya, Fadil, boleh Fadil. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah untuk dapat mengenal dirinya dalam berhubungan dengan kelompok. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, sepertinya di sini kalian semua sudah memahami nih apa dari tujuan bimbingan kelompok. Baik, jadi perlu kalian ketahui juga, Ibu menambahkan sedikit ya. Di dalam bimbingan kelompok ini ada asas, di sini ada asas kesukarelaan. Jadi ketika kalian datang ke sini, itu kalian memang tidak dipaksakan ya, memang atas keinginan kalian sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai karir gitu. Kemudian juga dalam bimbingan kelompok ini ada juga asas keterbukaan. Jadi kalian di sini silakan terbuka untuk mengungkapkan pendapat kalian, untuk berdiskusi secara aktif dan juga kalian bisa memberikan tanggapan atau pendapat kepada temannya yang lain gitu. Baik, kalau seperti itu Ibu akan coba menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya, mengenai kegiatan yang akan kalian laksanakan dalam bimbingan kelompok ini. Jadi nanti yang pertama kita akan berdiskusi terlebih dahulu nih mengenai karir itu seperti apa gitu ya. Ibu jadi ingin lebih mengetahui dulu sebelum kita mulai untuk mengerjakan instrumennya, mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai karir gitu ya. Setelah kita berdiskusi, baru nanti kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan di meja kalian ya Nak ya. Kalian bisa lihat nanti di halaman 8 itu ada lembar kerja, silakan nanti diisi. Nanti akan Ibu beri waktu. Nah, jadi nanti kalian mengerjakan bareng-bareng saja di sini. Dan ada nanti jika ada pertanyaan yang kira-kira kalian kurang bisa pahami, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerjanya, Ibu mau tanya dulu ya ke kalian. Jadi Ibu pengen tahu nih dari kalian sendiri. Nah, kalau dari kalian sendiri, ada yang tahu tidak sih karir itu apa sih? Mungkin perwakilan dari kelompok 1 silakan. Menurut saya karir itu merupakan jabatan seseorang. Karir itu adalah jabatan seseorang. Ya, jawabannya benar. Karir adalah jabatan seseorang. Ya, mungkin perwakilan dari kelompok 2, Lilo, silakan apa itu karirnya? Kalau menurut saya sih perkembangan kedudukan seseorang ketika dia bekerja. Perkembangan kedudukan seseorang itu juga bisa dikatakan benar mengenai karir. Silakan pendapat dari kelompok 3, karir. Itu apa yang diperoleh seseorang ketika menjabat di pekerjaannya. Gimana? Maaf, kurang jelas bagaimana? Itu Perkembangan apa yang diperoleh seseorang ketika menjabat di pekerjaannya. apa yang diperoleh? Nah, ya, jawaban kalian sudah benar semua. Jadi kalau seperti itu ya, menurut Ibu, kalian semua sudah paham ya mengenai pengertian dari karir itu sendiri ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung nih mengenai karir apa sih?
Psikolog, benar. Pengusaha, ya itu adalah contoh-contoh dari karir ya. Jadi contoh dari karir seperti yang sudah disebutkan oleh kalian tadi. Kalau gitu ibu tanya lagi, sekarang perbedaan dengan karir dan pekerjaan. Mungkin kalian pernah dengar juga ya, ada karir orang itu seperti apa, pekerjaan orang itu apa gitu ya. Perbedaannya itu apa sih yang mendasar antara karir dan pekerjaan? Silakan, ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Kelompok satu dulu, silakan mungkin dari kelompok satu. Kalau pekerjaan dia dapat uang. Kalau pekerjaan dapat uang, menghasilkan uang, ya benar. Kelompok dua, mungkin perwakilannya dulu. Menurut saya sih lebih ke mata pencarian sih. Jadi kalau pekerjaan itu lebih ke mata pencahariannya ya. Kalau kelompok tiga, Kalau pekerjaan itu wajib dilakukan atau nggak suka atau gimana sih? gitu. Oke, benar juga. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu wajib dilakukan ya, walaupun dia suka nggak suka, memang harus dilakukan karena memang kan dia membutuhkan uang untuk mencari uang ya. Gitu. Baik ibu simpulkan ya dari pendapat-pendapat kalian tadi, jawabannya itu sudah benar. Jadi dapat ibu simpulkan kalau misalnya karir ini adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah perkembangan dalam pekerjaan kalian. Jadi pekerjaan ini masuk ke dalam karir ya. Jadi ruang lingkupnya lebih luas lagi. Sedangkan pekerjaan benar seperti yang tadi kalian katakan, pekerjaan itu lebih ke pencaharian gitu ya, yang dijadikan pokok penghidupan. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau uang itu adalah pekerjaan. Jadi perbedaannya itu lebih ke passionnya ya. Kalau misalnya tadi pekerjaan itu yang dilakukan adalah lebih untuk mendapatkan uangnya, tapi kalau misalnya karir itu dilakukan dengan sepenuh hati karena dia senang di situ, punya passion di sana, maka dia akan melakukan apa yang dia lakukan itu dengan senang gitu. Berbeda ya antara pekerjaan dan juga karir. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau pengertiannya kita mengerti tapi masih bingung karir kita itu apa. Oke, baik. Jadi kalau pengertiannya tadi sudah paham ya. Berarti sekarang lebih ke karir kalian sendiri itu mau apa sih gitu ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Baik jawab. Ya, saya juga nggak tahu mau berkarir seperti apa di depannya. Oke, kedepannya mau karirnya seperti apa? Ya, ada lagi yang lain? Iya Bu, itu yang kita butuhkan sekarang. Bagaimana sih caranya menentukan karir kita? Bagaimana caranya menentukan karir kalian? Oke, jadi di sini kalian yang masih bingung itu adalah bagaimana sih menentukan karir kalian ke depannya ya? Yang masih bingung di situ, tapi untuk pemahaman atau pengertian tentang karir sendiri sudah mengerti ya Nak ya? Nah, agar kalian bisa lebih memahami nih ke depannya kalian itu karir yang cocok dengan kalian itu apa ya? Makanya hari ini ibu kasih tugas ibu kalian ya. Coba kalian lihat yang di halaman belakang, yang bagian lembar kerja. Bisa dilihat. Lembar kerja siswa bisa dilihat kan ada? Ya, bagian lembar kerja yang ada silang-silangnya di situ ya. Nah, kalian sudah bawa alat tulis semuanya? Nah, sudah. Nah, di sini ada 30 pernyataan ya, dari 1 sampai 30. Silakan kalian berikan tanda silang kepada pernyataan yang benar-benar sesuai dengan diri kalian. Contohnya di sini nomor 1, saya menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, kalian berikan tanda silang. Gitu. Ya, ibu berikan waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, silakan. Kalau saya sudah paham, langsung ditanyakan ya Nak ya. Kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat yang belum dipahami, langsung ditanyakan ke ibu. Kita mulai dari sekarang ya. Mulai dikerjakan. Saya menyukai olahraga dan kegiatan fisik lain. Bisa dipahami kalimatnya ya. Saya suka matematika, IPA, dan komputer. Saya kreatif dan imajinatif. Yang keempat, saya suka menolong dan peduli terhadap
Butir ke-7, saya menyukai alam atau saya senang berada di luar ruangan. Sesuai atau tidak. Kemudian butir ke-8, saya senang mencari tahu dengan cara browsing internet atau membaca. Oke. Nomor 9, saya suka menonton film, pertunjukan, dan teater. Yang ke-10, saya senang dikelilingi oleh teman-teman saya. Oke. Yang ke-11, saya sangat percaya diri. Yang ke-12, saya senang mengatur dan melakukan sesuatu. Oke. Yang ke-13, saya realistis dan praktis. 14, saya memiliki rasa penasaran yang tinggi. 15, saya suka membuat orang lain tertawa. Kemudian lanjut lagi, saya mudah akrab dengan orang lain. Saya menyukai kompetensi. Saya orang yang sangat teliti. Apakah sesuai atau tidak ya? Kemudian saya memiliki jiwa petualang dan berani. Selanjutnya, saya suka mencoba untuk memahami mengapa suatu hal terjadi. Lagi, saya tahu cara memadupadankan warna dan bentuk dengan baik. Maksudnya nomor 21 di sini yaitu untuk gampang ya ketika menggabungkan warna dan bentuk, ya mendesain sesuatu, kamu memiliki keahlian di bidang itu. Lanjut lagi nomor 22, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sesuai atau tidak. Kemudian 23, saya suka membujuk dan meyakinkan orang lain, sesuai atau tidak. Kemudian 24, saya sangat berhati-hati dan disiplin. Nomor 25, saya memiliki tangan yang terampil. 26, saya cenderung meragukan sesuatu. 27, saya menyukai seni, lukisan, dan apapun yang mengandung unsur keindahan. 28, saya adalah pendengar yang baik dan dapat memahami perasaan orang lain. Oke, 29, saya tidak bisa diam dan penuh semangat. Dan terakhir, saya hanya mengerjakan sesuatu jika instruksinya jelas. Baik, di sini ada 30 tahun. Apakah sudah kalian selesai kerjakan? Sudah. Nah, cara untuk melihat hasilnya di sini kan di bawahnya kalian bisa lihat ya. Untuk realistis itu ada di nomor berapa saja gitu. Nah, coba sekarang kalian menjumlahkan pernyataan yang kamu berikan tanda silang. Mengerti tidak maksudnya? Jadi untuk realistis di sini kan nomor 1, 7, 13, 19, dan 25. Nah, untuk nomor-nomor itu ada berapa sih yang kamu silang? Nomor 1 apakah kamu silang? Kalau misalnya tidak, lewat nomor 7 disilang tidak. Kemudian lewat lagi 13 disilang tidak, 19 disilang tidak, 25 disilang atau tidak. Nah, nanti di pinggirnya, paling pinggir kamu tulis sama dengan. Jadi ada berapa yang kamu silang gitu ya. Paham? Begitu pula investigatif itu dari nomor 2, nomor 8, nomor 14, nomor 20, dan nomor 26. Itu ada berapa item yang kamu silang dari kelima item yang ada. Kalau sudah semua nanti bisa dilatih ya. Nanti kalau selesai kamu jumlahkan semua, di sini akan terlihat nih yang paling banyak kamu silang itu di bagian tipe kepribadian yang mana gitu. Apakah realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, atau yang konvensional. Sudah dikerjakan? Oh, masih ya? 2 menit lagi ya.
Sudah selesai? Yang lain sudah? Oke. Polda sudah selesai? Habil? Beres. Ya. Baik, alhamdulillah kalian sudah mengisi instrumen yang diberikan ya. Sudah selesai semua kalian kerjakan, dan di situ kalian juga sudah mendapatkan ya hasil dari tipe kepribadian kalian itu kecenderungannya seperti apa gitu. Sekarang berarti tinggal penjabarannya ya Nak ya. Nah sebelum kesana ibu tanya dulu dong, Yafi lebih ke arah tipe kepribadian yang mana hasilnya Nak? Realistik? Aku follow dulu ya, Yafi sambil menyentuhnya. Kalau follow Saya lebih ke investigatif. investigatif, baik. Kalau misalnya tawar kemana Nak? Kalau saya lebih ke realistis. Realistis. Nah kalau Lilo kemana hasilnya? Kalau saya lebih ke sosial. Sosial. Oke. Kalau Habil kemana Habil? Kalau Hasilnya saya realistis. realistis. Nah, untuk Yafi tadi di mana Nak? Kelilo. Sosial ya. Nah alhamdulillah ya kalian berarti sudah mendapatkan hasilnya nih, tipe kepribadian kalian itu yang sesuai itu seperti apa hasilnya. Tinggal sekarang penjabarannya ya, karena sekarang waktunya sudah hampir habis ya, sesuai tadi kontrak kita di awal kan kita mengadakan kegiatan kelompok ini selama 25 sampai 30 menit ya Nak ya. Nah jadi nanti ini akan ibu tugaskan kepada kalian untuk menjabarkan hasil dari yang sudah kalian dapatkan tadi ya di pertemuan kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya. Jadi nanti untuk kelompok 1 tadi ada Yafi dan juga Folga. Kalian nanti silahkan mencari informasi mengenai tipe kepribadian yang realistik dan investigatif ya. Kalian cari informasinya, kemudian dibuatkan PowerPoint-nya. Oke? Kemudian untuk kelompok 2 Lilo, nanti kamu di sini mencari informasi dan juga membuat PowerPoint mengenai tipe kepribadian yang apa? Tadi apa ya? Yang sudah itu realistis dan investigatif. Yang kedua berarti di sini artistik dan sosial ya Lilo ya. Baik, dan untuk kelompok 3 yang terakhir kalian di sini mencari informasi dan juga membuat PowerPoint mengenai tipe kepribadian yang enterprising dan juga konvensional. Nanti di pertemuan selanjutnya hasil dari yang kalian sudah buat tadi kalian paparkan di depan kelas ya, dan nanti teman-teman kalian itu bisa lebih mengetahui lagi nih maksud dari tipe kepribadian itu seperti apa, jadi bisa lebih paham lagi gitu. Apakah sudah jelas Nak? Jelas Bu. Jelas ya? Ya, baik, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai dilaksanakan ya Nak ya. Sebelum selesai, coba Ibu ingin tahu dulu nih terlebih dahulu apa sih yang kalian dapat dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mungkin untuk kelompok 1 kalau kalian saja. Saya lebih tahu siapa yang terus diberikan kerjaan itu. Baik, jadi kamu sudah tahu ya sekarang apa itu karir dan perbedaan antara karir dan pekerjaan. Ya, untuk kelompok 2 nih satu lagi, apa sih yang kamu dapatkan dari pertemuan hari ini? Dan saya ambil Ya. karir. Baik. Karena kalau pekerjaan itu lebih pengertian yang namanya uang. Kalau karir itu yang seperti Ibu bilang sebelumnya di awal, kita lebih ada passion di karir, jadi kita bisa melakukannya dengan senang hati. Oke, baik. Jadi kamu bisa lebih tahu ya, kedepannya kamu ingin lebih mengetahui karirnya gitu ya, bukan ke pekerjaan, karena karir di sini lebih ke passion juga ya. Jadi segala sesuatunya bisa dilakukan dengan hati yang senang. Seperti itu ya, Tilo ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya, kegiatan hari ini sudah selesai dilaksanakan. Kita akan bertemu lagi di kegiatan untuk sesi 2-nya ya Naya. Nanti di kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya akan kita perjelas lagi lebih dalam mengenai tipe-tipe kepribadian yang tadi sudah kamu dapatkan hasilnya dan hubungannya dengan pilihan karir yang nanti akan kamu pilih ke depannya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih.